Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan memaparkan materi tentang stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial, serta tipologi yang ada di daerah Citeko. Apa itu stratifikasi dan diferensiasi sosial? Mari kita bahas. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara vertikal yang menimbulkan lapisan atau hierarki sosial. Dalam stratifikasi sosial, masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah berdasarkan kekayaan, kekuasaan, dan keturunan. Perbedaan ini menimbulkan kelas sosial yang berbeda, di mana kelompok atas lebih dihargai dibandingkan kelompok bawah. Stratifikasi sosial juga menimbulkan ketimpangan sosial, tetapi berfungsi untuk membagi peran dan kedudukan dalam masyarakat. Diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara horizontal. Artinya, setiap individu atau kelompok memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya kelas sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pembedaan ini biasanya berdasarkan ras, suku bangsa, klan, agama, jenis kelamin, dan profesi. Diferensiasi sosial mencerminkan kedudukan masyarakat karena tidak menimbulkan hierarki sosial. 3 jenis stratifikasi. Stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan kekayaan. Membedakan masyarakat menurut tingkat ekonomi, seperti kaya, menengah, dan miskin. Contohnya, pengusaha biasanya berada di lapisan paling atas, dan buruh berada di lapisan paling bawah. Yang kedua, berdasarkan kekuasaan. Lapisan sosial dapat dilihat dari pengaruh dan wewenang seseorang, seperti kepala desa, ketua RT, dan tokoh masyarakat yang berada di lapisan atas, sedangkan warga biasa berada di lapisan bawah. Yang ketiga ada berdasarkan keturunan. Stratifikasi ini muncul karena asal-usul keluarga. Contohnya keluarga bangsawan, keturunan tokoh adat atau ulama yang dihormati di lingkungan masyarakat. 3 macam stratifikasi. Yang pertama, Stratifikasi terbuka. Stratifikasi terbuka adalah pelapisan sosial yang memungkinkan seseorang untuk berubah lapisan, baik naik maupun turun. Artinya, posisi seseorang dalam masyarakat dapat berubah karena kerja keras, usaha, dan prestasi. Contohnya, seseorang dalam keluarga sederhana yang berhasil naik derajatnya karena sukses dalam pendidikan maupun karir. Stratifikasi tertutup. Stratifikasi tertutup merupakan sistem pelapisan sosial yang tidak memberikan kesempatan untuk berpindah lapisan. Kedudukan sosial seseorang biasanya ditentukan sejak lahir dan sulit diubah. Contohnya, sistem kasta India, di mana seseorang tidak dapat merubah lapisan sosialnya. Stratifikasi campuran adalah gabungan antara 2 sistem terbuka dan tertutup. Dalam masyarakat ini, ada bagian kehidupan yang bisa diubah lewat usaha, tapi ada juga yang masih dipengaruhi oleh keturunan. Misalnya, seseorang bisa naik statusnya karena pendidikan, tapi tetap dihormati jika dari keluarga terpandang. A few moments later. ayo kita cari tahu tentang stratifikasi sosial di kawasan Citeko. Apakah di sini terlihat perbedaan antara warga yang lebih mampu dan yang kurang mampu? Ya terlihat ya perbedaannya gitu dari segi ekonomi gitu terlihat. Nah, tapi dalam keseharian kebersamaannya sama-sama saling menolong gitu antara mampu yang tidak mampu dan yang mampu itu saling tolong menolong gitu. Apa perbedaan yang terlihat dari gaya hidup antara warga yang lebih kaya dan yang sederhana? Kalau yang kaya itu ya lebih ke kemewah-mewahannya ya terlihat gitu perbedaannya sangat mencolok gitu. Kalau yang tidak mampu kan biasa-biasa aja sederhana gitu. Tapi kalau yang mampu itu ya terlihat begitulah mewah gitu. Kemewahannya sangat mencolok gitu. Ya. Kasus ini termasuk stratifikasi sosial terbuka. Karena meskipun ada perbedaan ekonomi antara warga mampu dan tidak mampu, masih ada kesempatan bagi seseorang untuk berubah status sosialnya melalui kerja keras dan usaha. Selain itu, hubungan antar warga tetap
akrab dan saling menolong tanpa melihat status. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa masyarakat di Citeko ini memiliki perbedaan dari segi ekonomi. Ada warga yang hidup dengan kemewahan, dan ada juga warga yang hidup dengan kesederhanaan. Perbedaan ini menunjukkan adanya stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok ekonomi bawah dan kelompok ekonomi atas. Meskipun terdapat perbedaan ekonomi, warga tetap hidup rukun dan saling membantu setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa stratifikasi sosial tidak selalu menimbulkan kesenjangan, karena masih ada kebersamaan dan solidaritas antara lapisan masyarakatnya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.